Nah, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan pada malam kali ini kita akan membahas mengenai satu tema dalam sistem pengendalian manajemen, yaitu mengenai balance scorecard. Nah, kalau kita bicara mengenai balance scorecard, kita harus ingat bahwa setiap perusahaan atau organisasi bisnis atau boleh dikatakan industri pasti menginginkan bagaimana organisasinya atau perusahaannya mengalami perkembangan. Perkembangan dalam hal ini dapat diartikan meningkatnya kinerja, meningkatnya performa organisasi, lalu produktivitas kerja organisasi juga meningkat, lalu bisa mencapai pencapaian tujuan dan sasaran, lalu kemampuan bersaing dari organisasi juga semakin baik, dan juga mampu beradaptasi terhadap perubahan faktor lingkungan bisnis, baik itu dipengaruhi secara internal maupun eksternal. Nah, untuk bisa mengupayakan itu, apa yang perlu dilakukan? Berarti harus ada effort. Nah, effort ini apa? Effort ini adalah suatu upaya yang dilakukan oleh organisasi bagaimana meningkatkan nilai bisnis dalam perusahaan atau industri. Nah, untuk bisa meningkatkan nilai bisnis, ada berbagai macam yang bisa diupayakan oleh industri. Nah, salah satunya apa? Yaitu penerapan suatu metode. Nah, metode ini dapat dikatakan suatu pendekatan, cara, teknik, upaya yang dilakukan perusahaan bagaimana meningkatkan nilai bisnis. Nah, untuk meningkatkan nilai bisnis, salah satunya adalah menerapkan dan menggunakan konsep balance scorecard. Yang dinamakan balance scorecard ini apa? Namanya balance berarti seimbang. Seimbang dalam hal apa? Dalam hal pencapaian tujuan. Nah, pencapaian tujuan ini dilihat dari visi dan misi. Nah, banyak perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis hanya mengedepankan faktor apa yang dinamakan kekuatan finansial. Nah, namun dalam hal balance scorecard ini suatu metode yang menjelaskan bahwa kemajuan suatu perusahaan dalam mencapai kinerja, produktivitas, dan peningkatan nilai bisnis dan kemampuan dalam daya saingnya itu tidak hanya diperhatikan secara finansial, tetapi bagaimana menyeimbangkan kinerja dalam perusahaan yang bersifat non-finansial. Nah, hal ini penting karena pencapaian kinerja suatu perusahaan atau organisasi harus mencapai suatu keseimbangan antara finansial dan non-finansial. Nah, non-finansial ini apa? Seperti misalnya bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian supaya nanti bisa digunakan oleh perusahaan agar meningkatkan nilai bisnis baik dalam produktivitas, kinerja maupun performa. Dalam non-finansial bagaimana nantinya perusahaan juga harus meningkatkan kreativitas dan inovasi yang perlu dikembangkan untuk menciptakan suatu produk-produk baru sehingga nantinya bisa menciptakan sehingga nantinya bisa menciptakan berbagai keberagaman suatu produk yang ditingkatkan nilai kualitasnya atau mutunya. Yang berdasarkan apa? Yang berdasarkan dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk yang terbaik dengan melihat dari sisi konsumen. Nah, apa yang dilihat dari sisi konsumen? Dengan memperhatikan keinginan, harapan, dan kebutuhan. Nah, untuk menyeimbangkan kinerja terhadap non-finansial dan finansial, berarti perusahaan bisa menggunakan metode balance scorecard. Yang nantinya metode balance scorecard ini memiliki suatu tujuan. Nah, tujuannya apa? Tadi pertama dapat dikatakan meningkatkan nilai bisnis. Nah, yang kedua menyeimbangkan suatu bentuk pencapaian perusahaan antara kinerja bersifat finansial dan non-finansial. Yang ketiga, dengan adanya penggunaan balance scorecard untuk apa? Menyelaraskan pencapaian visi dan misi dari suatu perusahaan terhadap kinerja yang dibangun. Lalu yang ketiga, dengan adanya balance scorecard berarti berupaya bagaimana perusahaan tersebut meningkatkan nilai kemampuannya
terhadap profitabilitas yang ingin ditingkatkan dengan menyeimbangkan terhadap kinerja bersifat finansial dan non-finansial. Nah, inilah tujuan atau manfaat dari penerapan balance scorecard. Nah, untuk bisa menerapkan balance scorecard berarti harus dipandang dari nilai perspektif bisnis. Balance scorecard menyatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja dari bisnis harus ada 4 perspektif yang harus diperhatikan. Perspektif itu antara lain perspektif dari pemasaran, perspektif dari finansial, perspektif dari produksi, perspektif dari sumber daya manusia, dan pembelajaran organisasi. Nah, model balance scorecard itu tentunya berbentuk seperti ini. Nah, pertama perusahaan harus memiliki visi dan misi. Artinya apa? Perusahaan harus ada tujuan yang hendak dicapai. Apa keinginan perusahaan? Apa maksud tujuan perusahaan itu didirikan? Apa impian atau dreamnya? Apa pencapaian hasilnya? Nah, visi dan misi ini nantinya akan diuraikan lebih lanjut menjadi tujuan dan sasaran. Nah, setelah perusahaan menguraikan, mendeskripsikan mengenai tujuan dan sasaran, baru langkah selanjutnya bagaimana membangun kekuatan nilai bisnis dari 4 sudut pandang atau perspektif. Nah, yang pertama dari perspektif, nah kita bahas marketing dulu dan akses pasar. Nah, dalam hal ini untuk menerapkan metode balance scorecard, perusahaan harus mengetahui apa akses dari marketing dan pemasaran yang dapat untuk ditingkatkan dalam kinerja, performa, dan produktivitasnya. Misalnya kalau dalam marketing apa saja? Meliputi misalnya bagaimana meningkatkan nilai promosi. Nah, dengan menerapkan atau menggunakan berbagai bauran pemasaran secara efektif, baik itu advertising atau periklanan, baik itu menerapkan public relation berupa PR, nah atau dalam bahasa Indonesia bagaimana mengefektifkan humas, lalu bagaimana menerapkan dan menjalankan promosi dalam bentuk direct marketing, yaitu pemanfaatan teknologi informasi untuk dapat meningkatkan nilai promosi seperti penggunaan teknologi informasi yang berbasis kepada yang berbasis kepada media sosial. Seperti pemanfaatan apa nih, bisa YouTube, IG, lalu Facebook, nah dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya personal selling. Apa ini personal selling? Bagaimana perusahaan meningkatkan nilai marketing berupa mendorong kinerja daripada promosi dengan pemanfaatan tenaga penjual. Bagaimana tenaga penjualnya? Terhadap pengetahuan, wawasan, keterampilan, keahliannya, nilai kompetensinya, pengetahuan suatu produk, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana promotion sale-nya? Promotion sale ini berbicara bagaimana upaya promosi yang dilakukan untuk mendongkrak atau meningkatkan nilai penjualannya. Bisa dengan misalnya bentuk kupon, hadiah, atau beli 2 dapat 1, dan lain sebagainya. Nah, selain daripada promosi, perusahaan juga harus memperhatikan bagaimana upaya dari pemasaran dengan memperhatikan price. Nah, apa ini price? Price itu berbicara mengenai harga. Bagaimana harga yang ditetapkan perusahaan? Apakah sudah sesuai dengan kualitas daripada produk, pemenuhan kebutuhan konsumen,
Lalu apakah harga tersebut sudah dapat dikatakan dalam marketing memiliki kemampuan daya jualnya, dan apakah harga tersebut sudah dapat dikatakan bahwa memenuhi kebutuhan atau keinginan dari konsumen terhadap mutu yang dihasilkan, seperti apakah produk itu dihasilkan dalam bentuk produk yang sifatnya premium atau bagaimana. Nah, sehingga perusahaan harus menetapkan bagaimana bentuk nilai harga. Nanti dalam harga itu yang ditetapkan apakah berdasarkan dari pembiayaan proses produksi, ataukah teknologi yang digunakan, ataukah manfaat produk, ataukah harga berdasarkan dari nilai kebutuhan, dan lain sebagainya. Nah, lalu berbicara mengenai placement. Apa ini placement? Placement itu dalam marketing adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan performa atau kinerja marketing dengan cara atau upaya bagaimana produk yang dihasilkan dapat didistribusikan dengan efektif. Seperti apakah produk tersebut memerlukan adanya showroom, gerai, toko, dan lain sebagainya, supaya nanti dikemas dengan secara menarik di suatu tempat, nah sehingga dapat meningkatkan nilai jual terhadap produk. Ya. Nah, selanjutnya, dalam upaya perspektif marketing dalam penerapan balance scorecard harus juga menilai terhadap produknya. Seperti misalnya bagaimana produk yang dihasilkan, dengan harus menganalisis terhadap bagaimana kualitas produk, kemasannya, lalu sesudah itu daya tahan terhadap produk, bagaimana aplikasi terhadap produk, lalu apakah produk itu memberikan nilai manfaat, baik manfaat utama terhadap produk yang dihasilkan atau memberikan nilai tambah, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya bagaimana physical evidence, artinya ketika kita menggunakan dan menerapkan metode balance scorecard untuk meningkatkan nilai marketing yang bersifat non-finansial, maka bagaimana physical evidence-nya, yaitu memanfaatkan suatu peristiwa dan kejadian atau momentum untuk meningkatkan nilai marketing, seperti meningkatkan promosi, meningkatkan penjualan, meningkatkan loyalitas konsumen, meningkatkan kepuasan konsumen, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya bicara mengenai people. Apa ini people? Yaitu orang-orang. Nah, orang ini artinya bahwa ketika kita memasarkan dari suatu produk, siapa saja orang-orang yang dilibatkan di dalam marketing. Seperti bagaimana kekuatan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan dalam mendorong peningkatan kinerja dalam marketing. Siapa saja sih pemasaran yang dilibatkan dalam perusahaan agar nantinya perusahaan itu dapat meningkatkan kinerja dalam penggunaan balance scorecard yang bersifat non-finansial. Nah, perusahaan harus memilih orang-orang yang terbaik di dalam mendesain, menganalisis, lalu merencanakan, dan bagaimana mengimplementasikan marketing secara efektif. Nah, orang-orang ini harus dilibatkan, dipilihlah yang terbaik siapa di dalam konsep marketing. Nah, begitu juga terhadap nantinya melihat segmen pasarnya atau target market. Apa itu target market? Siapa konsumen yang akan dibidik oleh perusahaan terhadap produk yang dihasilkan? Apakah untuk semua kalangan, ataukah untuk pria, wanita, atau berdasarkan nilai usia, atau berdasarkan golongan atau status ekonomi terhadap produk yang dihasilkan? Seperti apakah produk itu tujuannya untuk golongan ekonomi atas, menengah, atau golongan ekonomi bawah. Nah,
Ini berdasarkan nilai pupil. Nah, selanjutnya berbicara mengenai power. Nah, apa ini power? Power ini bicara bagaimana kekuatan yang diciptakan oleh perusahaan dengan penerapan metode balance scorecard untuk meningkatkan kinerja yang bersifat non-finansial. Nah, power ini bagaimana kekuatan yang dibangun supaya nantinya produk tersebut bisa menjadi brand image, yaitu daya ingat bagi konsumen sehingga konsumen memiliki pilihan yang utama dalam keputusan pembelian. Contoh misalnya, ketika kita haus, maka apa pilihan di benak konsumen ketika memutuskan untuk bisa memenuhi kebutuhan rasa haus? Pilihan pertama sudah pasti Aqua atau Bu, ketika ke warung kecil ada Aqua nggak? Nah, ini berarti apa produknya sudah memiliki nilai kekuatan, daya tarik, sehingga mempengaruhi keputusan pembelian bagi konsumen, sehingga terciptalah daya ingat terhadap merek yang pertama kali terhadap keputusan dalam pembelian. Nah, di dalam upaya promosi, di dalam upaya marketing, maka perusahaan harus memperhatikan dari sisi pasar. Nah, pasar ini jangan diartikan kumpulan atau jangan diartikan tempat pembelian dan penjualan. Udah nggak berlaku lagi. Kenapa? Zaman era modern sekarang ini, apakah pasar tempat bertemunya pembeli penjual? Nah, kalau pembeliannya secara online, di mana antara penjual dan pembeli nggak pernah bertemu, apakah itu bukan pasar? Nah, pasar ini mengalami perubahan terhadap nilai dari makna. Yaitu apa? Pasar itu adalah kumpulan dari potensial demand dan real demand. Nah, apa buktinya? Nah, buktinya kita lihat. Yang sederhana saja, kita lihat dari lingkungan Universitas Bung Karno. Nah, kita bisa menjadikan Universitas Bung Karno ini sebagai nilai pasar, yaitu apa? Nah, kalian sebagai mahasiswa sebagai potensial demand. Nah, kalau sebagai mahasiswa potensial demand, apa sih yang dibutuhkan oleh mahasiswa? Oh, pertama bisa alat tulis kantor. Nah, saya bisa menjadikan itu sebagai pasar peluang usaha, yaitu menjual peralatan alat tulis kantor, entah itu pulpen, pensil, spidol, penggaris, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Lalu apalagi yang dibutuhkan oleh mahasiswa sebagai potensial demand, di mana saya bisa mewujudkan nilai permintaan. Yang kedua, nah, namanya mahasiswa di sini pasti ada yang dari luar kota atau merantau. Nah, saya bisa mewujudkannya dengan apa? Dengan membuka suatu pasar peluang usaha, yaitu apa? Kos-kosan. Nah, lalu apa lagi? Nah, namanya mahasiswa, kadang ada yang kuliah sambil kerja. Nah, dia membutuhkan jasa pengetikan untuk mengerjakan tugas. Nah, ini bisa menjadi suatu real demand, di mana saya bisa mewujudkan membuka suatu peluang usaha, yaitu jasa pengetikan atau rental internet yang dibutuhkan mahasiswa untuk mengerjakan berbagai tugas. Nah, inilah yang disebut sebagai pasar, di mana dalam pasar kita harus tahu apa yang menjadi segmen pasar. Nah, segmen pasarnya itu apa? Pengelompokan nilai pasar berdasarkan dari konsumen yang dipilih. Konsumen yang dipilih atau dibidik. Nah, seperti contoh, konsumen yang dipilih ini apa saja? Nah, bisa berdasarkan usia, bisa berdasarkan jenis kelamin, bisa berdasarkan dari nilai agama atau religi. Nah, timbul pertanyaan dong, kok agama Pak? Apa buktinya? Agama bisa menjadi marketing, contohnya. Nah, karena di Indonesia mayoritas beragama Islam, ini menjadi peluang bagi marketing, yaitu apa? Menghasilkan berbagai pakaian muslimah yang dibutuhkan oleh baik pria maupun wanita, misalnya menjual beli peci, lalu baju koko dan lain sebagainya. Nah, ya silakan. Nah,
sebagai peluang daripada pasar. Nah itu pas. Nah silakan. Nah lalu apa lagi dalam marketing? Nah yang berkaitan dengan agama seperti misalnya yang beragama Kristen. Nah ini bisa menjadi peluang pasar lagi sebagai konsumen yang dipilih. Seperti pada saat bulan Desember ini bisa juga perusahaan menyediakan berbagai pernak-pernik Natal. Nah ini dan berbagai misalnya event-event, misalnya tempat untuk hotel, losmen dan sebagainya, atau tempat-tempat liburan di luar kota bisa memberikan ini sebagai upaya dalam marketing untuk meningkatkan nilai pendapatan mereka. Nah ini bisa dilakukan dalam bentuk memperhatikan segmen pasar konsumen yang dipilih berdasarkan agama. Nah lalu apa lagi? Berdasarkan dari nilai ekonomi. Nah lalu berdasarkan dari lifestyle, gaya hidup, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan ini nanti perusahaan akan memilih konsumen yang dipilih. Oleh sebab itu, dalam melakukan marketing konsumen yang dipilih, perusahaan harus tahu mengenai informasi yang diperlukan oleh konsumen, seperti bagaimana selera mereka, bagaimana kebutuhan, bagaimana perilaku konsumen, bagaimana keputusan terhadap pembelian, nah seperti contoh, kalau orang Indonesia pada umumnya keputusan pembeliannya berdasarkan apa sih? Nah pasti kalau orang Indonesia pertama yang dilihat harganya dulu. Nah di handphone harganya mahal ya, dilihat dulu. Nah, faktor pertama harga. Setelah harga biasanya apa tuh? Baru mempertimbangkan akan kualitas atau mutu. Nah, yang selanjutnya apa? Nah, kira-kira ada bonusnya nggak? Misalnya beli handphone, dikasih headset, dikasih misalnya power bank, atau dikasih misalnya cashback 500.000 dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Dilihat deh, bagaimana mutunya. Nah, misalnya orang tanya bagaimana bang kualitas baterainya, lalu memorinya, dan lain sebagainya. Nah lalu bagaimana? Nah, perusahaan juga harus tahu bagaimana kepuasan terhadap konsumen. Nah, konsumen itu dinyatakan puas terhadap penggunaan produk yang kita hasilkan seperti apa sih? Nah, kita harus tahu kepuasan konsumen. Nah, apakah kepuasan konsumen berdasarkan daya tahan produk? Apakah kepuasan konsumen berdasarkan dari keragaman produk? Nah, dan lain sebagainya. Nah, setelah marketing dan pasar ini diperhatikan, maka perusahaan selanjutnya harus memperhatikan dari produksi. Nah, kira-kira produksi apa saja nih yang diperhatikan supaya dapat meningkatkan kinerja dalam penggunaan metode balance scorecard. Nah, ada yang bisa kasih pendapat apa itu produksi? Nah, kita akan bahas dari produksi dan operasional. Operasional bisnis. Nah, berarti apa yang perlu diperhatikan dalam penerapan metode balance scorecard agar nantinya balance scorecard bisa menyeimbangkan dalam pencapaian visi dan misi berupa tujuan yang bersifat finansial dan non finansial. Nah, kita sekarang akan membahas perspektif dari produksi dan operasional bisnis. Nah, kalau operasional bisnis dan produksi apa nih yang harus diperhatikan kira-kira? Nah, coba nih apa? Coba dari produksi. Nah, dari produksi berarti apa yang dilihat? Nah, bisa pertama lihat dari mutu atau kualitas. Nah, bagaimana kualitas yang dihasilkan terhadap produk tersebut?
berupa daya tahan, kekuatan produk, lalu bagaimana penggunaannya dan lain sebagainya. Nah, kualitas ini harus dipandang dari dua nilai. Nah, yaitu apa? Pertama, dari perusahaan itu sendiri. Maksudnya bagaimana, Pak? Artinya perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi, dia harus bisa mengupayakan dan mendorong dari kemampuan terbaik perusahaan dalam menghasilkan produk. Nah, kemampuan terbaiknya apa? Dari perencanaannya, dari tujuannya, dari sasarannya, bagaimana mekanisme sistem dan operasional bisnis dalam menghasilkan produk itu diciptakan, bagaimana bentuk implementasinya, lalu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap produk, serta bagaimana penerapan metode yang digunakan dalam menghasilkan nilai kualitas terhadap produk. Nah, mutu harus dipandang dari perusahaan. Nah, yang kedua apa? Dipandang dari konsumen. Nah, apa yang diperlukan dalam perhatian terhadap konsumen? Ada yang memberikan pendapat? Silakan. Nah, ini deh yang baru datang, yang dari konsumen. Nah, kalau konsumen apa yang perlu dilihat? Kita ke dari perusahaan ke konsumen. salah satunya pelayanan. Lalu segmen atau market yang akan dituju itu seperti apa konsumen? Nah, konsumen, oke, kita sudah tahu nih market yang dituju. Berarti apa yang dilihat kan? Nah, yang dilihat apa? Pertama, bisa permintaan. Kedua, melihat dari keinginan atau kebutuhan konsumen. Yang keempat, bagaimana seleranya. Yang kelima, bagaimana perilaku konsumennya. Yang keenam, bagaimana keputusan terhadap nilai pembelian. Yang ketujuh, bagaimana penawaran terhadap produk yang lain yang bisa misalnya mengganggu konsumen untuk mengambil keputusan terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Misalnya contoh, konsumen Indonesia sudah terpatri dengan motor, bahwa motor yang disukai atau yang menjadi penjualan yang diinginkan oleh konsumen Indonesia, pasti banyak orang yang mengatakan Honda. Nah, tapi Honda harus memperhatikan, adakah penawaran yang lain? Seperti contoh, ketika Honda tidak memperhatikan kualitas, yang pernah diisukan bahwa motor Honda itu pada saat dipakai itu bisa kerangkanya patah dan bisa dilipat seperti model handphone. Nah, apa yang terjadi oleh lawan pesaingnya? Nah, ini dijadikan sebagai isu momentum untuk apa? Mengambil segmen pasar atau konsumen yang dimiliki oleh Honda. Nah, ini dilakukan oleh Yamaha. Nah, pada saat itu. Nah, untuk itulah maka perlu diperhatikan dari sisi konsumen. Nah, lalu apalagi kalau dari sisi produksi? Jangan lupa apa nih? Kapasitas produksi. Bagaimana kapasitas produksinya? Nah, ini harus diperhatikan oleh perusahaan dalam menghasilkan output yang optimal terhadap unit produk yang dihasilkan. Nah, kapasitas produksi itu harus ditingkatkan dari apa? Dari kinerja, quality control, dari proses produksi, bagaimana mesin-mesin produksi atau teknologi dalam produksi itu selalu diperhatikan, bagaimana mesin-mesin produksi dirawat, bagaimana tata letak atau layout, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Nah, bagaimana menerapkan nilai efisiensi dalam produksi. Nah, seperti apa efisiensi dalam produksi? Dalam penerapan metode balance scorecard. Artinya apa? Perusahaan harus menekan produk yang dihasilkan seminimal mungkin atau serendah mungkin terhadap kecacatan produk. Misalnya contoh handphone. Nah, jangan sampai handphonenya itu misalnya pertama tidak sesuai dengan daftar dari jenis tampilan handphonenya, misalnya core-nya berapa, memorinya, kapasitas penyimpanan datanya, dan lain sebagainya. Nah, itu harus diperhatikan, jangan sampai nggak sesuai. Lalu apalagi
Nah, juga misalnya dari tampilannya, jangan sampai ada handphone misalnya warnanya yang terkelupas. Nah, oleh sebab itu, kalau dalam melakukan kegiatan produksi banyak menghasilkan produk cacat, berarti apa nih? Dalam konteks balance scorecard, berarti perusahaan tidak bisa mencapai efisiensi. Semakin banyak produk cacat, berarti apa? Biaya yang dikeluarkan perusahaan menjadi semakin besar untuk melakukan kegiatan produksi kembali. Agar apa? Bisa memperbaiki produk yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya memperhatikan nilai efektif. Nah, apa ini efektif? Yaitu bagaimana kegiatan produksi dalam menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Nah, itu bisa tepat kepada nilai waktu. Misalnya contoh bekerja di perusahaan Yamaha. Biasanya Yamaha punya standar bagaimana perakitan motor terhadap suatu jenis motor. Nah, ketika dalam hal perakitan tidak sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan untuk menghasilkan satu unit motor dalam perakitan, berarti apa? Nah, perusahaan telah gagal dalam penerapan nilai produksi untuk meningkatkan nilai efektif dalam perakitan terhadap motor untuk bisa memenuhi terhadap permintaan produk yang dihasilkan. Nah, selanjutnya apa nih kalau dalam produksi atau operasional bisnis yang perlu diperhatikan dalam penerapan nilai metode balance scorecard? Nah, kira-kira apa nih? Bahan baku. Oke, betul. Nah, bagaimana bahan bakunya? Kualitas terhadap materialnya atau raw material. Nah, harus ada quality controlnya. Sebab bahan baku nanti akan mempengaruhi terhadap produk yang dihasilkan melalui kegiatan produksi. Nah, jangan sampai seperti yang pernah isu seperti Honda, ketika Honda melakukan penghematan terhadap raw material dengan menggantikan kerangkanya, nah menjadi kerangka yang katanya inovatif dan lebih ringan. Nah, ternyata kekuatannya jauh lebih rendah. Nah, produknya berupa rangkanya itu mudah keropos. Nah, sehingga apa? Sehingga akan mempengaruhi terhadap kualitas atau mutu yang dihasilkan. Nah, ini dia antara lain. Oke, ya silakan di depan. Nah, perspektif selanjutnya dalam penerapan balance scorecard untuk menyeimbangkan kinerja baik yang bersifat non finansial maupun finansial dalam pencapaian tujuan yang tertuang dalam visi dan misi, maka perusahaan juga harus memperhatikan perspektif dari growth dan sumber daya manusia atau SDM. Nah, apa ini sumber daya manusia? Nah, pekerja jangan dinilai sebagai faktor produksi. Kenapa kalau pekerja dinilai faktor produksi? Kalau faktor produksi tahu, jika tidak bermanfaat, tidak berguna, ya udah ganti. Nah, kalau menganggap sumber daya manusia sebagai produksi, apa kelemahan? Atau sebagai alat produksi atau faktor produksi. Sama seperti finansial atau keuangan. Misalnya perspektif perusahaan atau industri memandang pekerja atau manajer sebagai faktor produksi. Nah, apa kelemahannya? Kalau faktor produksi kan memandang kalau pekerja itu sudah nggak rajin, nggak giat, nggak tekun, ngapain lagi dipertahankan? Udah pecat, ganti. Nah, ini dipandang sebagai faktor produksi. Nah, kalau dipandang sebagai nilai aset, seperti apa nih? Nah, coba kalau dipandang nilai aset, ayo. Dipandang nilai aset gimana?
Kalau faktor produksi apa kelemahannya? Kira-kira nih, kalau dari perspektif sumber daya manusia, jika industri perusahaan dipandang sebagai faktor produksi, apa kelemahannya? Kira-kira ada kelemahannya, apa kelemahan? Nah, kelemahannya apa? Kalau ada pekerja yang berpotensi, yang memiliki kemampuan, kompetensi yang baik, nah, jika dipecat apa? Dia bisa berpindah ke perusahaan yang lain, dan apalagi dia menduduki posisi kunci dalam organisasi, berarti kecenderungannya apa? Rahasia perusahaan bisa itu dia. Nah, kelemahan dari sumber daya manusia dipandang faktor produksi. Lalu apalagi? Pekerja yang rajin, giat, tekun, produktif, memiliki kompetensi, jika dibuang, maka kehilangan akan potensi berharga bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Nah, ini dia. Nah, oleh sebab itu, maka perlu dipandang sebagai nilai aset. Nah, pekerja harus dipandang sebagai nilai aset yang memiliki nilai keunikan tersendiri. Nah, apa keunikannya? Nah, keunikannya manusia atau pekerja dipandang sebagai nilai aset karena pekerja itu memiliki prinsip hidup, perspektif, bagaimana pola sikap dan perilaku. Ini pasti tentunya dibawa masuk oleh organisasi. Nah, sehingga akan mempengaruhi bagaimana pekerja nanti dalam hal berkomunikasi, dalam hal melakukan koordinasi, dalam hal bekerja di dalam tim, dalam hal menjalankan tugas, kewenangan, tanggung jawab. Nah, ini akan mempengaruhi terhadap pola pikir, persepsi, prinsip dalam hidup dan perilakunya, karena itu akan dibawa masuk ke dalam organisasi. Nah, oleh sebab itu, kalau dipandang sebagai aset berarti apa? Nah, dalam sudut pandang growth dan sumber daya manusia, maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia. Nah, bagaimana pengelolaan sumber daya manusia kira-kira pengelolaannya? Berarti harus menerapkan nilai, peran, fungsi, tugas dari personalia atau SDM atau manajemen SDM. Nah, pengelolaannya bagaimana nih pengelolaan terhadap personalia atau manajemen SDM? Nah, kira-kira. Nah, ada yang ngasih komentar? Nah, bukan apa nih? Itu peran, tugas atau tanggung jawab personalia atau manajemen SDM dalam pengelolaan SDM, dalam pengelolaannya. Nah, sebelum seleksi apa? Jangan lupa direkrut dulu. Rekrutmen. Nah, mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa perusahaan membutuhkan jumlah tenaga kerja sesuai dengan analisis perusahaan, berapa jumlah tenaga kerja yang akan ditempatkan pada posisi-posisi jabatan yang kosong dalam suatu departemen atau unit kerja. Nah, nanti rekrutmennya bisa melakukan internal atau eksternal atau dengan kerjasama dari suatu lembaga seperti outsourcing dan lain sebagainya. Nah, biasanya dalam rekrutmen dikasih tahu kriteria secara umum apa, misalnya pendidikannya minimal berapa, perlu gak mencantumkan pengalaman kerja, perlu gak mencantumkan misalnya kemampuan keterampilan yang lain, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, sesudah itu tadi yang sudah dikatakan baru seleksi. Nah, apa ini seleksi? Atau dalam bahasa Inggris dikatakan selection. Nah, apa ini seleksi? Dari kata select. Iya, memilih tenaga kerja yang terbaik. Nah, kenapa perlu memilih? Karena perusahaan tidak mau berisiko terhadap tenaga kerja yang akan direkrut. Jangan sampai tenaga kerja yang sudah direkrut ternyata bermasalah, baik terhadap perilakunya, atau sikapnya, atau attitude-nya. Nah,
Tau-taunya sudah direkrut, malah melakukan korupsi, nepotisme, lalu mencemarkan nama baik perusahaan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu perlu diseleksi dari perilaku, kemampuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Nah, seleksinya apa yang dilakukan biasanya? Biasanya tes kriteria dari kualifikasi secara umum dulu, usia, jenis kelamin, minimal pendidikan, apakah dituntut kemampuan bahasa asing, ataukah dituntut kemampuan yang lain, misalnya bekerja dalam tim, mampu bekerja di bawah tekanan, dan lain sebagainya. Nah, setelah kriteria umum lolos, biasanya apa nih? Hah? Ya? Nah, biasanya apa dulu? Psikotes dulu, betul. Nah, untuk menilai bagaimana kecerdasan yang dimiliki, seperti misalnya intelektual. Lalu yang kedua, bagaimana sifat dan karakternya, dan lain sebagainya. Nah, sesudah itu apa nih? Setelah psikotes, misalnya psikotes tersebut lulus. Nah, apa yang perlu dilakukan kembali? Iya, wawancara pertama biasanya dipanggil, apa maksud tujuan Anda bekerja dalam perusahaan ini? Jika Anda benar lulusan Universitas Bung Karno, nah kontribusi apa yang bisa Anda berikan dari kualitas pendidikan Anda dari lulusan S1 dengan konsentrasi misalnya manajemen. Nah, apa yang bisa Anda berikan kontribusi bagi perusahaan? Lalu kalau Anda ditempatkan dalam posisi yang ditawarkan perusahaan, maka keterampilan dan keahlian apa yang Anda bisa berikan yang terbaik? Nah, selanjutnya, apa alasan Anda dan motif Anda untuk melamar di perusahaan ini? Nah, ini dia. Nah, habis seleksi apa? Wawancara. Nah, selanjutnya apa? Katakanlah wawancara pertama sudah lulus. Apa selanjutnya? Ya? Nah, yang kedua biasanya tes kesehatan. Nah, ada perusahaan misalnya memberikan rekomendasi, biasanya ada perusahaan punya rekanan rumah sakit. Nah, Pak, tolong nanti tes urin atau tes sampel darah ke rumah sakit ini rujukannya, atau diberikan kebebasan. Nah, silakan. Atau ada perusahaan yang menyediakan langsung di tempat untuk tes dalam bentuk tes kesehatan seperti urin, apakah nanti pernah menggunakan narkotika atau obat berbahaya, ataukah ada penyakit-penyakit yang dinilai berbahaya atau menular yang bisa menjangkiti terhadap pekerja yang sudah ada dalam perusahaan. Nah, sesudah itu apa? Tes, jangan lupa tes wawancara kedua. Nah, wawancara kedua apa? Dilakukan oleh user. Siapa nih manajer yang langsung membutuhkan tenaga kerja Anda? Apakah manajer di bagian pemasaran, ataukah keuangan, ataukah produksi, ataukah di SDM itu sendiri? Nah, nanti dilakukan wawancara kedua. Nah, kepada manajer yang membutuhkan tenaga kerja Anda untuk digali informasi yang lebih dalam lagi. Nah, di mana nanti metode interview atau wawancara ada apa? Ada yang bersifat terstruktur, tidak terstruktur, ada wawancara yang bersifat panel, ada wawancara yang bersifat kelompok, panel kelompok sama atau personal, ada wawancara di bawah tekanan. Nah, seperti apa contohnya? Nah, kalau terstruktur bagaimana nih contohnya? Terstruktur. Namanya terstruktur gimana? Ingat struktur itu apa sih struktur? Iya, sudah tersusun dengan baik. Terkonsepkan. Berarti apa? Wawancara yang terlebih dahulu di mana manajer sudah buat daftar pertanyaannya. Dia biasanya sudah buat juga kriteria pilihan jawabannya. Nah, lalu apalagi tidak struktur? Nah, tidak terkonsepkan, manajer langsung atau user yang membutuhkan tenaga kerja Anda langsung bertanya. Nah, sesudah itu ada panel. Apa ini panel? Panel.
Berarti panel ini apa? Wawancara yang dilakukan 2 atau 3 orang atau lebih secara berkelompok. Misalnya wawancara dilakukan oleh direktur, ada asisten manajernya, ada manajernya yang langsung melakukan wawancara kepada calon tenaga kerja. Nah, lalu ada personal. Apa ini personal? Cukup 1 orang saja. Nah, misalnya apakah pimpinan, apakah wakil direkturnya, ataukah manajernya, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Wawancara di bawah tekanan seperti apa? Untuk mengetahui bagaimana kecerdasan emosi yang dimiliki seseorang terhadap kontrol pengendalian emosi terhadap berbagai situasi dan kondisi. Seperti apa? Contohnya misalnya, saya ambil contoh nih. Nah, dilihat CV-nya, oh, Anda lulusan Universitas Bung Karno ya. Saya lihat bahwa Universitas Bung Karno itu akreditasinya masih B misalnya. Apakah Anda yakin dengan akreditasi B itu bisa memberikan kontribusi yang berharga bagi perusahaan? Jangankan akreditasi B, yang A aja masih ada mahasiswa yang kuliahnya nggak benar. Bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada saya? Nah, kalau seperti itu bagaimana jawabannya? Nah, kira-kira ataukah marah, langsung tersinggung, ya udah Pak, kalau nggak butuh tenaga kerja saya keluar. Atau meninggalkan situasi, kondisi pada saat wawancara gimana? Kan suka ada seperti itu. Saya juga pernah ngalamin waktu saya melamar jadi dosen, saya pernah ditanya, lulusan mana Pak? Saya lulusan Universitas Trisakti. Ada yang langsung bilang, lulusan Trisakti kan di situ kan banyak orang kaya, sukanya kan pesta-pesta hedon. Nah, apakah benar Bapak berkualitas sebagai dosen nanti kalau saya lamar? Nah, isunya Universitas Trisakti itu orangnya hedon Pak. Nah, bagaimana Bapak menjelaskan hal tersebut? Nah, ini kan wawancara di bawah tekanan, gimana tuh? Kalau Anda ditanya seperti itu tadi, misalnya Universitas Bung Karno, akreditasi B. Nah, bagaimana saya bisa meyakinkan supaya dengan akreditasi B Anda bisa memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi perusahaan terhadap pengetahuan, wawasan yang Anda miliki? Nah, gimana? Kira-kira? Kira-kira gimana? Ada yang mau kasih tanggapan? Yusuf, mau kasih tanggapan Yusuf? Bodo amat Pak. Nah, yang penting dapat ijazah, sebodot teuing. Nah, gimana Sob? Nah, kalau saya jawab begini. Waktu dulu diwawancara dekan, maaf Bu. Nah, faktor hedonisme itu kan sifatnya pribadi Bu. Kita tidak bisa mengeneralisir dari perilaku yang bersifat hedonisme. Nah, Ibu harus mengamati secara lebih dalam bahwa mahasiswa Universitas Trisakti nggak semuanya seperti itu. Nah, ada beberapa mahasiswa tetap kok mereka misalnya dari keluarga yang mampu, tapi kerajinan, lalu upaya belajar, kerja kerasnya masih mereka bangun Bu. Nah, buktinya masih banyak mereka yang lulus, ada yang lulus dengan cum laude, ada yang lulus dengan summa cum laude, ada yang lulus dengan IPK 3, ke atas. Ini menandakan apa Bu? Ini menandakan bahwa tidak bisa dipukul rata Bu, bahwa seluruh mahasiswa Trisakti itu dikatakan males dan hedon. Cuma ngangguk doang, besar saya jelasin Bu. Nah, ini contohnya. Ketika kita ditanya di bawah tekanan, jangan langsung marah, tersinggung. Ya udah kalau begini, keluar aja dah. Emang perusahaan situ doang, bapak moyang lu. Nah, ya, kita harus bagaimana mampu mengontrol emosi dengan baik untuk menjawab secara tepat atau bijak. Nah, sesudah wawancara kedua apa? Biasanya perusahaan pengen tahu nih, kira-kira kalau nanti direkrut perilakunya, sikap kerjanya bagaimana? Jangan sampai sikap kerjanya malah membuat onar, melakukan kriminalitas dan perbuatan yang tidak baik di dalam perusahaan. Nah, apa biasanya? Dimintalah kalau perusahaan Indonesia, mana Mas kelakuan baiknya, SKCK-nya. Nah, ini contohnya. Nah, sesudah seleksi biasanya apa nih? Nah, biasanya tanda tangan tuh kontrak kerja. Biasanya kalau ada beberapa perusahaan nawarin, Mas, kira-kira kalau ditempatkan di posisi ini gajinya mau berapa?
Jangan jawabnya samain aja ke saya kayak bapak. Ditabok iya. Nah, berarti kita harus tahu kira-kira kalau posisi tersebut, dan kita bisa cari di internet. Nah, posisi yang ditawarkan misalnya sebagai humas, berapa sih rata-rata humas di Indonesia untuk perusahaan besar atau perusahaan yang sudah seperti perusahaan besar kayak Yamaha, Honda, Toyota, Unilever dan lain sebagainya, berapa sih rata-rata? Nah, kalau perusahaannya masih small business berskala kecil, berapa sih rata-ratanya untuk bekerja sebagai humas? Nah, kita bisa cari informasi dari internet. Nah, sesudah kontrak kerja tanda tangan berarti apa nih? Jangan lupa masa probation, yaitu apa? Masa percobaan. Dilihat selama setahun bekerja gimana. Nah, bekerja dengan rajin nggak, dengan tekun, atau ngantuk. Nah, atau memanfaatkan keadaan, misalnya karyawan baru mentang-mentang udah jam 5 langsung cepat beres-beres. Nah, biasanya kan dinilai juga oleh seniornya yang ada di sana dan juga oleh manajernya bagaimana. Nah, atau suka dinilai bagaimana nih karyawan baru ketika tidak ada atasan dan manajer, kelakuannya seperti apa. Nah, ini akan mempengaruhi terhadap hasil probationnya atau masa percobaan. Nah, ketika masa percobaannya sudah lewat, probation, apalagi nih? Jangan lupa, yaitu apa? Perusahaan harus menjelaskan mengenai nilai pekerjaan. Nah, seperti tugasnya, kewenangannya, tanggung jawabnya, dan lain sebagainya. Nah, sesudah itu perusahaan harus merancang bagaimana jenjang karir. Nah, misalnya ditempatkan di marketing, nah sebagai sales penjual. Nah, maka jenjang karir sales penjual itu bagaimana? Sampai posisi puncaknya seperti apa? Dan lain sebagainya. Nah, setelah jenjang karir apa nih? Nah, jangan lupa namanya pekerja ketika direkrut. Nah, kasih dong gaji. Iya, kesejahteraannya, kompensasinya. Nah, seperti gaji, bonus, insentif, komisi, upah, tunjangan, berbagai macam tunjangan. Lalu bagaimana hari tuanya? Gak mungkin ketika sudah tua, udah 30 tahun, 40 tahun mengabdi, ditanya sudah berapa lama? 30 tahun Pak, Alhamdulillah. Gak mungkin perusahaan cuma mencapai 30 tahun. Ya makasih ya, sudah mati. Nah, terus tunjangan hari tuanya di mana? Ya nggak ada, DL, beritahu. Nah, berarti perusahaan harus merancang bagaimana pemberian tunjangan hari tua. Nah, setelah kompensasi, apa nih selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam growth dan SDM? Nah, apalagi? Jangan lupa, namanya bekerja harus dinilai, penilaian prestasi kerja. Nah, prestasi kerja harus dinilai. Misalnya, nih, udah bekerja cukup lama di bagian humas, bagaimana kemampuannya, komunikasinya, keterampilannya harus dinilai dengan ketentuan atau faktor-faktor kunci yang berkaitan dengan nilai pekerjaan. Nah, sesudah itu apa? Penilaian kinerja. Nah, baru memperhatikan bagaimana menciptakan pekerja supaya disiplin. Ada apa? Ada sanksi, SP1, SP2, SP3. Lalu kalau pekerja sudah rajin, giat, tekun, produktif, lalu menunjukkan dedikasi loyalitas, diapain? Nah, kasih apresiasi, berikan reward. Nah, contoh kayak di Bank Mandiri itu atau Bank BNI atau BCA, kalau sudah bekerja di atas 5 tahun atau 10 tahun, itu ada penghargaan dalam bentuk poin emas logam, tuh betul. Kalau di BCA, Bank Mandiri atau BNI poin emas. Nah, biasanya tergantung lamanya bekerja. Nah, paling tidak harus di atas 5 tahun atau 10 tahun tuh baru dapat poin penghargaan emas. Nanti poinnya itu ada berapa gramnya tuh. Nah, biasanya ada simbol perusahaannya. Seperti contoh di Bank Mandiri, BCA atau BNI. Nah, lalu apa lagi?
Jangan lupa namanya sumber daya manusia dan pertumbuhan harus bisa menciptakan HI. Apa ini HI? Hubungan industrial, hubungan yang baik antara pekerja dengan manajer maupun dengan pemilik usaha. Nah, supaya masing-masing kepentingan bisa dirangkul. Untuk apa? Untuk kepentingan perusahaan, kepentingan pekerja, kepentingan manajer bersama-sama bisa saling terpenuhi. Oleh sebab itu, dalam sumber daya manusia perlu memperhatikan hubungan industrial. Nah, sesudah ini apa? Jangan lupa, manusia itu bukan robot yang selalu sehat, yang selalu kuat, yang selalu energik. Namanya manusia punya keterbatasan. Nah, yang dulunya umur 20-30 kuat, kena hujan tidak sakit-sakitan, ketika di atas usia 40-45, kena hujan sedikit aja udah mulai pilek, demam. Nah, umur 50 udah mulai sakit-sakitan, encok lah, rematiknya keluar lah, dan lain sebagainya. Nah, ini bukannya nyumpain, tapi itulah siklus manusia yang tidak bisa dihindari atau hukum alam. Nah, oleh sebab itu, apa yang terjadi? Nah, namanya manusia ketika sudah memasuki usia 50 atau 60, nah, berarti apa? Sudah tenaganya sudah mulai berkurang. Nah, oleh sebab itu perusahaan harus merancang bagaimana pemberian nilai tunjangan hari tua. Nah, seperti contoh kalau di Bank Mandiri, BNI atau BCA, nah untuk hari tua mereka selain diberikan secara finansial, mereka ada pelatihan, yaitu mempersiapkan hari tua dengan adanya pelatihan bagaimana menjadi wirausaha. Nah, ini ada di Bank Mandiri pelatihannya atau BCA. Nah, dalam growth ini apa yang harus diperhatikan selain SDM? Nah, organisasi harus memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan. Nah, bagaimana beradaptasi terhadap perubahan atau change? Nah, dengan memperhatikan apa budaya organisasi, lingkungan kerja, nah, ya, taruh apa lagi? Ya, sebentar lagi, jangan tantrum dulu. Lingkungan kerja, lalu apa lagi? Iklim. Nah, ini dia, perubahan itu harus memperhatikan bagaimana budaya, lingkungan kerja, dan iklim. Supaya nanti bisa menciptakan perubahan yang efektif. Yaitu apa? Perubahan terhadap kreativitas, inovasi, kemampuan bersaing, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi perspektif yang di sini? Nah, untuk meningkatkan kinerja dalam pengguna balance scorecard, baru harus memperhatikan kinerja yang lain selain daripada sumber daya manusia, marketing dan akses pasar, produksi dan operasional bisnis. Lalu selanjutnya yang harus diperhatikan adalah bagaimana finansialnya. Nah, dalam finansial apa nih yang harus perlu diperhatikan kira-kira? Yaitu mengenai kesehatan atau kinerja keuangan dalam perusahaan. Dalam hal ini, dalam sudut pandang balance scorecard, kita bisa menilai perspektif dari keuangan dengan cara apa? Memperhatikan bagaimana laporan keuangannya, siklus akuntansinya, rasio keuangan. Nah, lalu metode analisis kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan Z-score dan lain sebagainya. Nah, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, ini dia yang disenangi, sebentar lagi selesai. Nah, dalam hati ya sungguh bahagianya. Nah, atau lagu kayak Dewa, senangnya dalam hati. Nah, senangnya dalam hati sudah mulai berubah. Ya, angkat dulu, siapa tahu proyek 2 triliun. Hah? Oh, kira proyek pembangunan jalan. Nah, lagi rekanan nama Yusuf. Bangka ya, proyek 2 triliun.
Nah, nantinya setiap perspektif dalam bisnis ini harus diukur seberapa besar tingkat keberhasilannya. Metodenya bisa menggunakan ini, seperti kriterianya, bagaimana tujuannya, sasarannya, nilai. Contohnya misalnya di marketing, apa yang mau ditingkatkan? Misalnya promosi. Nah, di sini diuraikan. Nah, seperti promosi harus menjadi sebuah kekuatan dalam marketing untuk dapat menarik konsumen, baik mempertahankan konsumen yang sudah ada ataupun menarik konsumen yang baru. Nah, tujuannya apa? Misalnya tadi konsumen lama untuk menciptakan loyalitas atau kepuasan konsumen. Nah, konsumen barunya apa? Untuk menciptakan pengalaman dalam menggunakan produk. Nah, sasarannya apa? Nah, sasarannya apakah semua kalangan, misalnya Coca-Cola semua kalangan. Nah, nilainya bagaimana? Bisa gak mencapai hal tersebut? Kalau bisa, menggunakan skor tertinggi yaitu 100. Nah, ini contohnya. Nah, ini untuk marketing. Nanti begitu juga sama untuk produksi, dinilai lagi. Untuk SDM juga dinilai lagi. Untuk finansial juga sama. Nah, sampai di sini materi kita tentang balance scorecard. Ada yang mau ditanyakan?